Berkatmu hari ini yang telah Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang telah Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu sepanjang hidupku. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik semua? Kak Resina berharap adik-adik tetap sehat dan sukacita. Amin. Apa kabar Bang Gihon? Puji Tuhan, sehat Kak. Kak Risnya gimana? Bagaimana kabarnya? Kabar kakak baik juga Bang, Puji kakak Tuhan. sehat-sehat. Oh iya Bang, sudah lama ya kita tidak ketemu. Abang kemana aja selama ini? Nah, jadi beberapa bulan ini ada pekerjaan yang harus dikerjakan ini Kak. Jadi baru sekarang lah bisa bersama-sama dengan Kak Restina, dengan guru-guru sekolah minggu untuk melayani adik-adik. Oh, terima kasih. Pasti Abang sangat senang ya, sangat sukacita ketika bertemu kembali bersama-sama dengan kakak-kakak guru sekolah minggu dan juga semua adik-adik sekolah minggu kita, walaupun kita beribadahnya melalui online. Pastinya dong Kak. Oke Abang, kita sekarang akan kembali sekolah minggu, Ya. bernyanyi,
berdoa, serta mendengarkan firman Tuhan. Tuhan. Coba tanya Bang adik-adik kita, apakah mereka sudah siap untuk beribadah hari ini? Nah, adik-adik, apakah hari ini sudah siap beribadah? Sudah siap. Kalau gitu, kita mau bernyanyi ya Bang ya. Lagu kita tentang apa ya Bang ya? Coba Abang ceritakan sama Kakak. Nah, karena Yesus itu sungguh baik kepada kita setiap hari, setiap minggu, bahkan sampai saat ini, kita akan bernyanyi, Tuhan Yesus baik. Oke adik-adik kakak, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita nyanyikan satu kali lagi ya Kak. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ayo katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke Bang Gihon, kita kan sudah bernyanyi tentang Tuhan Yesus itu sangat baik. Oleh karena kebaikan Tuhan Yesus itu, maka apa yang harus kita lakukan Bang Gihon? Ya, karena Yesus itu sungguh sangat baik bagi kita. Yesus itu kan sungguh baik karena Yesus sudah melindungi kita dari waktu ke waktu, hari ke hari. Maka kita harus bersyukur. Betul sekali. Sekarang kita akan bernyanyi, Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih karunia-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita akan berdoa. Kita lipat tangan masing-masing, tundukkan kepala,
kita tutup mata, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan ini. Kami dapat berkumpul walaupun hanya melalui video, tapi kami ingin memuji dan muliakan Tuhan. Kiranya Tuhan melalui video ini, anak-anak sekolah minggu senantiasa dimanapun mereka berada, tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan anak-anak sekolah minggu, kiranya mereka senantiasa dapat bertumbuh hanya dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Kak Reslina masih semangat nggak? Masih dong Bang. Adik-adik di rumah masih semangat? Nah, supaya kita lebih semangat lagi, kita akan tepuk semangat. Oke? Ambil posisi, adik-adik semua bangkit berdiri. Kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Nah, karena adik-adik dan kita semua masih bersemangat, kita bernyanyi. Saya bergirang dan dilanjut bersuka anak Tuhan. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang, Ceritakan pada saya. karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang, Ceritakan pada saya. karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Bertepuk, bertepuk, bertepuk anak-anak Tuhan. Bertepuk, bertepuk, bertepuk anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa, hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa, tertawa anak-anak Tuhan. Oke Bang Gihon, tadi kita sudah bersuka cita ya, masih tetap bersuka cita. Pasti. Sebelum kita ayat hafalan, masih ada lagu pujian lagi. Kita bernyanyi karena setiap hari Tuhan itu selalu baik dalam hidup kita. Kita bisa melewati hari demi hari itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Sekarang kita bernyanyi hari lepas hari. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Hari
hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Nah, Kak Reslina, minggu lalu ada ayat hafalan nggak? Ada dong Bang. Di manakah tertulis? Di kitab 2 Korintus 1 ayat 20. Nah, apakah adik-adik sekolah minggu masih ingat? Pastinya mereka ingat dan hafal itu Iya. Bang. Coba kita ingatkan lagi ya Bang ya. Kita Oke, Kak. sama-sama mengucapkan ayat hafalan kita minggu yang lalu. 1, 2, 3. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Wah, luar biasa sekali ya Kak. Mereka masih mengingat. Iya pastinya dong Bang. Adik-adik kita itu pasti hafal dan selalu mengingat ayat hafalan yang kita berikan setiap minggunya. Dan bukan hanya hafal saja pastinya. Mereka pasti melakukan dan merenungkan firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-harinya. Oke Bang, Yesus itu kan sayang sama kita Bang. Iya, Yesus itu sayang kepada papa mama, abang kakak, dan adik-adik. Oleh karena itu, kita akan bernyanyi lagi, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik kakak semuanya bangkit berdiri. Saat ini kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah Kak Res, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah dong Bang, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan Bang, hari ini kita ada pengumuman. Oke. Pengumumannya adalah
adik-adik kakak kan sudah libur, sudah selesai terima rapor. Tapi Bang Gihon, adik-adik kita ini tidak bisa liburan kemana-mana. Biasanya kalau liburan kenaikan kelas itu, adik-adik sekolah minggu itu pasti pergi keluar kota misalnya. Tapi saat ini kondisi kita tidak mengizinkan kita liburan kemana-mana. Jadi Kak Restina mau tugaskan adik-adik semua, adik-adik sekolah minggu untuk membuat video kreativitasnya di rumah masing-masing. Boleh misalnya tentang kegiatan yang dilakukan di rumah, mewarnai boleh, menggambar juga boleh, atau bernyanyi juga boleh ya Bang Gihon? Boleh. Oke, kita tunggu ya video adik-adik semua nanti dikirim kepada kakak dan abang guru sekolah minggunya. Demikian pengumumannya Bang Gihon. Kita mau ngapain lagi? Oke, tadi sudah kita mendengarkan pengumuman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kak Resina udah siap? Siap dong Bang. Anak sekolah minggu pasti udah siap. Nah, sekarang kira-kira siapa yang bawa firman Tuhan, Kak? Kak Tere. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Tere. Tetapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi lagu baru bahasa Batak, Loas Rotu Au Dak Danak. Loas rotu au dak danak, Nina Jesus Tuhaki. Beta rohamu sudena, sayo soarai. Hamu dongan unang toga, rohamu tu Jesusi. Hamu dongan unang toga, rohamu tu Jesusi. Siang rohani dak danak, dodok pamujioni. Napalason Tuhan Yesus, toleh sai endehoni. Hamu dongan ruang togan, rohamu tu Jesusi. Hamu dongan unang togan, rohamu tu Jesusi. Shalom adik-adik. Oke, sebelum kita memulai firman Tuhan, Kak Tere harap semoga adik-adik dan keluarga dalam keadaan sehat dan sukacita. Oke, Kak Tere yakin semuanya masih semangat untuk dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau masih memberkati kami ya Tuhan. Ya Bapak, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Hanya menyerahkan hati dan pikiran kepadamu saja. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Oke, firman Tuhan hari ini diambil dari Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai 16. Kak Tere ulang sekali lagi, Markus 10 ayat 13 sampai 16. Adik-adik baca di rumah, Kak Tere bantu baca dari sini, kita baca sama-sama. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Oke, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, Kak Tere mau cerita. Sebelum Kak Tere cerita, kita perhatikan gambar berikut ini.
Oke. Nah, suatu ketika Tuhan Yesus berkumpul bersama murid-muridnya di suatu tempat. Nah, kita kan tahu di cerita-cerita sebelumnya, tiap Tuhan Yesus berkumpul di satu tempat, nah ditandai dengan banyaknya orang yang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Ingin melihat sebenarnya Tuhan Yesus itu siapa sih? Nah, banyak orang yang ingin disembuhkan, yang lumpuh ingin bisa berjalan, yang buta boleh melihat lagi. Nah, mendengar hal-hal itu, orang tua yang memiliki anak-anak ingin membawa anak-anak mereka ke hadapan Yesus. Supaya apa? Supaya Yesus memberkati anak-anak tersebut. Lalu mereka pergi, sesampainya di sana mereka dihentikan oleh murid-murid Yesus. Nah, tadi kita udah lihat kan gambarnya. Nah, murid Yesus bilang, kalian jangan di sini karena Tuhan Yesus lagi sibuk. Lihatlah begitu banyak orang yang ingin menemui mereka. Nah, mereka disuruh pulang ke rumahnya. Tapi orang tua itu ingin tetap membawa anak-anak mereka untuk menemui Yesus dan Yesus dipertemukan dengan mereka. Mendengar keributan itu, Yesus datang. Lalu Yesus berkata, janganlah engkau menghalangi anak-anak itu datang kepadaku, sebab sesungguhnya anak-anak itulah yang akan memiliki kerajaan sorga. Oke. Nah, setelah itu Tuhan Yesus datang membuka tangannya lebar-lebar memeluk anak-anak itu dan memberikan berkatnya ke atas mereka. Oke. Kak Tere mau tanya, kenapa ya kira-kira tadi Tuhan Yesus marah kepada murid-muridnya ketika mereka menghalangi anak-anak itu datang kepadanya? Iya. Nah, Kak Tere mau kasih tahu satu hal. Kita semua anak-anak Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita semua. Nah, karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua, Tuhan Yesus punya tempat yang khusus di hatinya. Karena kita begitu penting untuk Tuhan Yesus. Masih ingat gak lagu Yesus cinta semua anak di dunia? Nah, iya, berdasarkan itu Tuhan Yesus sayang sama kita, Tuhan Yesus mengasihi kita. Kak Tere mau tanya, nah tadi kan kita udah melihat gambar mama papa yang saat itu membawa anak-anaknya datang untuk menemui Yesus untuk menerima berkat dari Yesus. Coba di sini, siapa yang belum pernah dibaptis? Oke, Kak Tere yakin semuanya anak-anak sekolah minggu sudah pernah dibaptis, dibawa oleh mama papa ke gereja. Nah, kalau kita sudah dibaptis, berarti kita sudah menjadi anggota keluarga gereja. Nah, lalu tiap minggu kita dibawa ke gereja untuk ke sekolah minggu. Ke sekolah minggu kita dibawa mungkin oleh mama papa, mungkin ada yang dibawa opungnya, oleh tante, oleh bou. Nah, kalau kita ke sekolah minggu gunanya apa sih? Iya, kita ke sekolah minggu untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, berdoa, dan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Nah, terus pasti adik-adik tanya, kan Kak Tere kita kan sekarang gak boleh keluar rumah, kita gak bisa ke sekolah, kita gak bisa jumpa teman-teman, kita gak bisa jumpa guru sekolah minggu, gak bisa ke sekolah minggu dengerin firman Tuhan secara tatap muka langsung. Nah, gimana caranya kita boleh dapat firman Tuhan, Kak? Iya, kita masih dapat firman Tuhan. Tuhan tidak pernah membatasi dirinya untuk memberikan berkat ke semua orang. Nah, jadi kita boleh menerima berkat dari Tuhan dengan cara apa? Dengan cara ini, dengan mendengarkan firman Tuhan lewat ibadah online. Tadi kita juga udah menyanyi dan memuji Tuhan dibantu oleh kakak sekolah minggu kita. Sekarang adik-adik dengarkan firman lewat Kak Tere. Nanti juga kita akan menerima berkat dari pendeta. Nah, itu semua merupakan berkat dari Tuhan. Meskipun sekarang tidak enak, tidak bisa berjumpa tatap langsung, kita boleh mensyukuri apapun yang diberikan Tuhan saat ini. Kita masih boleh makan, mungkin masih bisa minum susu, masih bisa dibayar uang sekolahnya sama mama papa. Dan minggu lalu ada yang sudah menerima rapot. Kakak harap semoga nilainya dapat memuaskan.
Lalu kita juga masih boleh main-main meskipun di rumah. Nah, itu semua merupakan berkat dari Tuhan. Kita boleh mensyukurinya. Jadi Tuhan mau kita memiliki iman, kita memiliki hati seperti seorang anak kecil yang polos, yang tulus, yang mau datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Datang kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan, bukan karena kita ingin itu, bukan karena kita ingin sesuatu dari Tuhan, ya karena kita pengen cerita-cerita doang sama Tuhan. Tuhan siap membuka tangannya lebar-lebar, merangkul kita, mendengarkan cerita kita, memberikan sukacita kepada kita, dan memberikan berkatnya kepada kita. Oke, sekian firman Tuhan dari Kak Tere. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Markus 10 ayat 16. Masih di ayat yang tadi ya. Oke, Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Sekian firman Tuhan dari Kak Tere. Semoga firman Tuhan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita tutup firman Tuhan, kita boleh berdoa, kita ambil sikap berdoa yang baik. Tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami ya Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bantulah kami menjadi anak-anak yang tulus, yang polos, yang mau dengan apa adanya datang kepadamu ya Tuhan. Sehingga boleh menerima berkat daripadamu. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih kepada adik-adik sekolah minggu yang telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Teresia tadi. Semoga adik-adik dapat melakukan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Oke Bang Gihon? Oke Kak. Saat ini kita akan ngapain Bang Gihon? Sekarang kita akan mengumpul persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Oke, adik-adik siapkan persembahannya dan berikan dengan tangan kanannya. Sambil persembahan kita bernyanyi, kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan padamu. Dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendoakan persembahan kita yang akan dipimpin oleh pendeta kita. Marilah kita mendoakan persembahan kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Bapa, terima kasih. Bapa,
adik-adik, hari ini kita sudah selesai beribadah. Tetapi minggu depan kita beribadah secara online lagi. Tetap jaga kesehatan, tetap sukacita, dan sampai bertemu kembali di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu. Shalom.